Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 Prodi Sistem Informasi B. pada matkul pengantar bisnis dan manajemen. Baik, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Arzan Duardiansa dengan NIM 25 10 67 10 41. Saya Aldo Budi Santoso dengan NIM 33. Saya Mandara Risa Sasabila, NIM 34. Saya juga Ayu Nagari NIM 45. Saya Pandeglang Kempuan dengan NIM 38. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan proyek akhir yang bertema EduTech Solution. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar umum dari proyek akhir kami dengan nama EduTech Solution. Yang dimana EduTech Solution ini merupakan platform e-learning yang menggabungkan antara siswa, infrastruktur, dan lembaga kursus. Di sini kami mengangkat 4 masalah, yaitu ada aksesibilitas, metode klasik, manajemen manual, dan pemasaran lemah. Pada aksesibilitas, kita temui bahwasanya banyak siswa potensial di daerah suburban kesulitan menjangkau pendidikan dan kursus berkualitas secara fisik. Sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal karena kurangnya akses untuk belajar. Yang kedua ada metode klasik, yaitu pengajaran konvensional kurang adaptif, monoton, serta belum mampu merangkul beragam gaya belajar individu. Pada metode klasik, kita membuat platform e-learning dapat menyesuaikan metode belajar untuk setiap siswa yang mengakses platform kami. Selanjutnya ada manajemen manual, yang dimana lembaga kursus lokal kewalahan mengelola rekap data siswa, laporan kelas, dan nilai akademik secara manual. Pada manajemen manual ini, kami membuat fitur-fitur yang mempermudah bagi para lembaga kursus agar mengurangi kesalahan dalam penginputan nilai atau prestasi akademik siswa yang mengakses e-learning. Yang selanjutnya ada pemasaran yang lemah. Lembaga pelatihan kecil sulit memasarkan program belajar secara digital dan terarah demi menarik siswa. Pada bagian ini, platform e-learning seringkali memiliki pemasaran digital yang lemah dikarenakan belajar secara digital itu masih kurang dalam peminatnya bagi siswa yang memiliki pemikiran bahwasanya kurang efektif ataupun metode yang platform lain tawarkan itu tidak dapat atau tidak cocok dengan metode pembelajaran mereka. Pada selanjutnya kami memberi solusi, yaitu adanya EduTech Solution yang mengintegrasikan SIAKAN, kelas virtual interaktif, dan manajemen pemasaran digital SaaS. Kita mengintegrasikan SIAKAN yang dimana bisa mengakses prestasi mahasiswa, nilai, sebagai manajemen, dan kelas virtual interaktif yang dimana sebelum kita memasuki untuk kelas, kita dapat menyeleksi melalui metode-metode yang mereka inginkan sebelum pemilihan kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Maka akan dilanjutkan oleh presentator setelah saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis ada internal dan eksternal. Internal ada sumber daya manusia yang didukung penuh oleh tim internal developer, instruktur, mitra ahli yang terkurasi, staf spesialis pemasaran digital dan support
dan customer support yang berdedikasi. Keunggulan produk yaitu integrasi kuat modul 3-in-1 Siakat yang terstruktur, kelas virtual interaktif, dan manajemen kampanye iklan yang dapat diakses via web dan mobile. Teknologi cloud dan Enscript. Instruktur awan fleksibel, database transkrip, integrasi video conference, dan learning management system atau LMS modern berskala industri. Ada internal, yaitu pasar dan pesaing. Pasar potensi mencakup jutaan siswa dan ribuan lembaga kursus dan pelatihan atau LKP lokal yang berkompetensi diantisipasi dan berdekatan harga terjangkau dan fitur SaaS. Sosial dan ekonomi. Bergeseran kebiasaan pasca pandemi meningkatkan adopsi pembelajaran digital. Adanya daya beli pendidikan online yang bertumbuh positif di kawasan suburban. Ada regulasi dan UU PDP. Patuhan hukum terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP Indonesia sebagai pondasi utama kepercayaan konsumen serta akselerasi regulasi digital UMKM. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter. Kita akan lari ke formula matrix SWOT, IFAS dan EVAS. Apa itu IFAS dan EVAS? IFAS, internal factor analysis summary, dan EVAS, external factor analysis summary, adalah matriks yang digunakan untuk merangkum hasil analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Keduanya berfungsi memberikan bobot dan penilaian matematis agar keputusan strategi bisnis lebih akurat. Untuk data yang kita sudah cantumkan di sini sudah tertotal. Untuk kekuatan itu ada di 1,64, untuk kelemahan 1,24, opportunity itu ada di 1,84, dan threat 1,36. Lalu bagaimana kita menjumlahkan dan mendapatkan hasil itu? Yang awal dari datanya yang bobot sudah kita peroleh, lalu kita kalikan oleh nilai rating dari IFAS itu, lalu kita jumlahkan 0,14 kali 4 dan mendapatkan skor 0,56, dan kita semua jumlahkan total IFAS itu ada di total IFAS kekuatan atau strength ada di 1,64 dan total score weakness ada di 1,24. Kalkulasi kuantitatif menggunakan matriks evaluasi faktor internal dan faktor eksternal menunjukkan keunggulan posisi strategis edutech solution. Lalu untuk skor IFAS sendiri ada di 2,88 dan skor eksternal atau EVAS ada di 3,20. Lalu bagaimana skor diperoleh? Perolehan angka desimal strategis ini bukan sekedar estimasi acak, melainkan hasil perhitungan matematis yang ketat. Pembobotan distribusi nilai 0,0 hingga 1,0 diberikan kepada masing-masing indikator berdasarkan tingkatan kepentingan bagi masa depan industri e-learning. Sama yang tadi kita sebutkan untuk bagaimana kita mendapatkan skor yang diperoleh. Rating skala Likert memberikan skor 1 sampai 4 untuk mempresentasikan seberapa kuat platform merespon indikator tersebut saat ini. Skor akhir, hasil perkalian matematis antara bobot dan rating untuk memperoleh nilai kontribusi bersih masing-masing variabel. Jadi ketika sudah mengkalikan dari nilai bobot dan rating akan mendapatkan skor akhir
yang akan ditotal menjadi total strength dan weakness. Oke, di sini kita akan lanjut di bab 4, yaitu tentang bisnis model kanvas atau BMC. Di mana BMC digunakan untuk menggambarkan bagaimana EduTech Solution menjalankan bisnisnya melalui 9 komponen utama. Antara lain yaitu key partners, di mana mereka membantu menyediakan materi pembelajaran, memperluas pasar, dan mempermudah transaksi pembayaran. Contohnya seperti lembaga kursus lokal, universitas, konten kreator edukasi, payment gateway. Dan yang kedelapan yaitu cost struktur, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Biasanya biaya ini diperlukan agar operasional perusahaan tetap berjalan, misalnya seperti biaya server, gaji karyawan, pengembangan aplikasi, dan promosi. Dan yang terakhir yaitu revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, disinilah sumber pemasukan utama yang membuat bisnis terus berkembang. Contohnya seperti langganan premium, penjualan kelas, dan sertifikat berbayar. Kemudian ada arsitektur dan keamanan sistem informasi. Komponen utama ada cloud computing, keamanan data, modul fungsional. Implementasi teknis dan arsitektur di bawah berikut ini bisa kalian baca sendiri. Kalau saya baca kelamaan nanti. Untuk terakhir, dampak strategis dan kesimpulan akhir. Mengapa EduTech itu unggul? EduTech Solution bukan sekedar wacana teoritis, melainkan sebuah platform digital berorientasi masa depan yang memberikan dampak sosial ekonomi yang nyata. Akses pendidikan setara, menghilangkan hambatan geografis bagi anak muda di daerah suburban untuk belajar materi modern. Pemberdayaan LKP lokal, mempercepat digitalisasi ribuan unit usaha bimbel non formal kecil menengah. Yang ketiga ada infrastruktur terpercaya, integrasi akademik dan keamanan andai berbasis cloud yang memprioritaskan hukum privasi data pengguna. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.